Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah akan segera dimulai. Persiapkan diri Anda dengan baik dan terimalah berkat sukacita dalam ibadah kali ini. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam, selamat berbakti dalam kasih-Nya Tuhan Yesus. Saudaraku, kalau pada malam hari ini kita diundang keluarga besar dari Bapak Ibu Gembala, pada malam hari ini kita diundang untuk mengadakan doa penghiburan buat Bapak dan Ibu Gembala yang sudah mendahului kita. Ya, saya yakin dan percaya kita nyari damai tidak ada, saudaraku ya, cuman hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada damai itu ya. Kita akan pujikan dengan pujian kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat
saudaraku ada di tengah-tengah kami. Hanya Engkaulah Tuhan setiap jawaban dalam kehidupan kami. Kalau pada malam hari ini Tuhan, kami mau mengawali ibadah penghiburan untuk memperingati Bapak dan Ibu Gembala sudah dipanggil Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami semua nanti seperti Bapak dan Ibu Gembala. Tetapi kami percaya Tuhan, biarlah kami semua Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, kami siap Tuhan, siap dipanggil Tuhan kapanpun seperti Bapak dan Ibu Gembala. Oleh sebab itu berikanlah kami yang masih diberi nafas pada malam hari ini karena Tuhan masih memiliki kasihan kepada kami setiap pribadi yang datang pada malam hari ini Tuhan. Berikanlah kemampuan Tuhan, ajarilah kami untuk tetap menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Doa penghiburan ini Tuhan, dari awal hingga akhirnya hanya kami serahkan di tangan-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami dan Allah kami yang hidup. Terima kasih, haleluya, amin. Puji Tuhan saudaraku, kita nanti semua dipanggil Tuhan. Kita enggak tahu Tuhan, hanya yang tahu itu rahasia Tuhan. Karena biarpun kita merencanakan sesuatu, tapi kalau Tuhan sudah menghendaki, pada saatnya nanti kita tidak bisa menolak saudaraku ya. Puji Tuhan, semua itu nanti dipanggil Tuhan ya. Apa kowe wis podo ngerteni, tapi cuman urip sing menyenangkan Tuhan ya. Nanti yang bisa bersama-sama Tuhan ya. Kita akan pujikan opo kowe wis podo ngerteni saudaraku ya, pujian Jawa ya.
jelaskan kepada kita semua ya. Ora kabeh sing ketompo, mung sing urip nyenengke Sang Rama. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan, sudahkah kita semua ya sudah menyenengke Sang Rama? Apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Yang menjawab yaitu saudara pribadi ya. Saya tidak tahu. Kita pun yang di samping-samping juga enggak tahu. Tetapi pribadi saudara dan saya sendiri yang tahu apakah saudara dan saya selama hidup ini sudah menyenangkan Sang Rama, sudah membuat Tuhan itu senang ya. Puji Tuhan kalau sebentar kita mau bersama-sama persiapkan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan pujikan Tuhan Yesus itu setia, saudaraku ya. Karena orang-orang di sekitar kita yang kita cintai nanti satu persatu meninggalkan saudara dan saya. Tetapi hanya Tuhan Yesus yang setia, yang menjadi sahabat saudara dan kita. Tuhan Yesus setia, Dia sahabat kita. Dalam segala susahku syukur Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami. Lawatlah setiap kami ya Bapa.
Kami sangat memerlukan Engkau Tuhan. Biarlah seberapa puji-pujian yang sudah kami naikkan bersama boleh menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami mau bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang Tuhan sudah persiapkan, yang Tuhan sudah percayakan untuk menyampaikan firman-Mu pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu pada malam hari ini boleh menjadikan kekuatan setiap kami yang hadir. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Benar Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi. Pada malam hari ini kami siap Tuhan untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kebaktian penghiburan ini Tuhan dari pertengahan hingga akhirnya hanya kami serahkan di tangan-Mu saja Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Salam. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Malam hari ini kita boleh beribadah di tempat ini atau mengucap syukur atas berpulangnya Bapak Ibu Gembala yang sangat kita kasihani berpulang kepada Bapa yang di surga. Memang secara jasmani kita begitu terkejut, kaget yang begitu luar biasa. Tetapi itulah rahasia Tuhan. Kita tidak mengerti apa yang menjadi rahasia Tuhan. Semua itu adalah rencana Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan malam hari ini saya tidak banyak untuk malam hari ini saya tidak akan banyak berbicara atau menyaksikan daripada beliau yang sudah terlebih-lebih hambanya Bapak almarhum Bapak Pendeta Petrus Mujiono yang sudah lama bersama-sama dengan kami dalam pelayanan di tempat ini, baik dalam suka maupun duka. Beliau sering kali selalu mengingatkan saya agar tetap maju, terus maju, bahkan saya bersyukur lewat beliaulah saya boleh berada menyampaikan firman Tuhan di tempat ini yang tidak henti-hentinya selalu memberikan saya kekuatan yang luar biasa. Mungkin kalau saya saksikan cukup lama Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu sebagian besar di tempat ini sih sudah mengetahui itu semua. Jadi karena waktu yang singkat hanya diberikan untuk menyampaikan firman Tuhan, jadi kita langsung saja masuk kepada firman Tuhan, di mana tema firman Tuhan malam hari ini bersukacita selalu. Diambil dari Mazmur 16, saya ambil dari Mazmur 16, pasal 16 ayat yang ke-11.
Saya akan bacakan Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Mazmur pasal yang ke-16 ayat yang ke-11. Di sana dikatakan, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan, di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita tentang berbicara tidak lagi duka cita Bapak Ibu, karena kita percaya Bapak Ibu Gembala kita sudah bersuka cita ada bersama-sama dengan Bapak kita di surga. Jadi itulah bedanya anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, sekalipun menghadapi masalah, bahkan duka cita sekalipun, kita selalu diajarkan untuk bersuka cita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mungkin kita bertanya, apa sih sukacita itu? Sukacita itu ialah suasana di dalam hati seseorang di mana ia bisa menikmati segala yang terjadi dalam kehidupannya dengan ucapan syukur. Jadi artinya Bapak Ibu, segala sesuatu apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita boleh tetap selalu bersyukur, baik di dalam suka duka, baik di dalam pergumulan, baik di dalam masalah, problema apapun. Kita boleh bersyukur kepada Tuhan. Itulah sukacita yang luar biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan mungkin kita bertanya, seringkali timbul pertanyaan, kapan sukacita itu terjadi? Atau sukacita itu kita merasakan, kapan kita merasakan sukacita itu di dalam kehidupan kita? Mungkin berbagai macam jawaban, ada yang berkata, ketika hidup saya diberkati oleh Tuhan, ketika tidak ada persoalan masalah di dalam kehidupan saya, ketika bisnis saya berjalan baik, ketika karir saya berjalan dengan baik. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, itu sudah biasa. Sukacita seperti itu sudah biasa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan seringkali bagaimana dengan sebaliknya? Kalau di dalam kondisi kehidupan kita mengalami permasalahan, mengalami problema hidup, mengalami pergumulan yang begitu berat, sakit penyakit yang tidak sembuh-sembuh, apakah kita masih bisa bersuka cita di dalam Tuhan? Ini timbul pertanyaan dalam kehidupan kita, hanya kita sendiri yang bisa menjawab. Apakah masih ada sukacita itu ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi problema hidup, masalah mungkin dalam rumah tangga kita, istri, suami, anak-anak kita membuat permasalahan yang begitu luar biasa. Masihkah bisa kita bersuka cita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Allah, bahkan ketika kita ditinggalkan oleh Bapak Ibu Gembala kita yang sangat kita cintai, pulang ke rumah Bapak, masihkah bisa kita bersuka cita? Terlebih-lebih keluarga yang sudah ditinggalkan, anak menantu cucu semua keluarga yang ada, masihkah kita bisa bersuka cita? Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi, sukacita itu identik dengan ucapan syukur. Jadi sukacita itu selalu berdampingan dengan ucapan syukur. Dan itulah yang menjadi seharusnya, yang menjadi ciri dari anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Karena Rasul Paulus mengatakan di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai 18, di sana dikatakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah di dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi dikatakan di sana bersukacitalah senantiasa, artinya kondisi apapun, situasi apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, tetap kita bersukacita, Bapak Ibu, karena kita sudah ada di dalam Tuhan. Karena kita percaya Bapa yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah adalah Bapa yang hidup,
yang tidak pernah tinggal diam, yang tidak pernah meninggalkan kita sekalipun. Bapak Ibu Saudaraku, dia tetap selalu berjanji. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dia selalu berjanji akan selalu menyertai kita di dalam setiap kehidupan kita. Kita buka di dalam Ibrani, mungkin yang bisa membawa Alkitab kita buka. Di dalam Ibrani pasal yang ke-13. Ya, Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-15 bagian B. Ibrani pasal yang ke-13, ayatnya yang ke-15 bagian B, dikatakan di situ, yaitu ucapan, benar tak ini? Iya, Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-15. Ya, atau dari awal. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sungguh luar biasa, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menepati janji di dalam setiap kehidupan kita, sebab Dia adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah mencengkewakan, yang tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 119, Mazmur 119 ya, Mazmur 119 ayatnya yang ke 140. Di sana dikatakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Jadi janji Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, sangat teruji. Bapak Ibu Saudaraku, janjimu sangat teruji. Tidak ada pernah janji Tuhan yang tidak ditepati dalam setiap kehidupan kita. Jadi janji Tuhan itu adalah iya dan amin. Jadi apapun masalah, apapun problema, apapun keadaan kondisi dalam setiap kehidupan kita bersama, mari kita tetap bersuka cita, mengucap syukur kepada Tuhan. Sebab tadi dikatakan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Artinya sangat luas, senantiasa. Di dalam segala hal kita harus bisa bersuka cita. Dan itulah yang menjadi gaya hidup anak-anak Tuhan, orang-orang percaya kepada Tuhan. Harus senantiasa bersuka cita. Di sana dikatakan tetaplah berdoa. Dan mengucap syukurlah di dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita harus bisa bersyukur apapun kondisi keadaannya. Sekalipun Bapak Ibu Gembala kita sudah meninggalkan kita, mari sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, semua kita tetap bersuka cita. Kita tetap bersama-sama melanjutkan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Seperti apa yang sudah diamanatkan oleh Bapak Gembala di tempat ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pertemuan terakhir dengan beliau saya bertemu pada hari Rabu kemarin sebelum beliau meninggal. Beliau meninggal hari Senin subuh. Dia Rabu malam datang berkunjung ke tempat saya, ke tempat kami. Dia bilang, saya kepikiran dengan kondisi Bapak Simajunta, karena waktu setelah Ibu Gembala meninggal,
beliau juga mengalami kondisi yang tidak bagus. Demikian pula dengan saya, sampai Bapak Gembala masuk ke rumah sakit, kondisi saya juga masih tidak begitu baik. Kami lama berbicara, kami lama sharing, bahkan di akhir doanya beliau mengingatkan saya, Pak, saya berharap Pak Simajuntak tetap maju bersama-sama dengan saya untuk melayani pekerjaan Tuhan. Itulah perkataan terakhir dari beliau yang saya dengar bersama. Bahkan didoakan, saya sakit, saya rumah, keluarga saya tidak berpikir Bapak Ibu, kalau itulah pertemuan terakhir dengan hambanya, Bapak Gembala, Bapak Pendeta Petrus. Saya bilang ke beliau, Pak, saya pasti siap, karena masih saat ini kondisi situasi di Surabaya belum memungkinkan. Apalagi saya sudah mengalami sakit, yaitu sakit autoimun. Imun saya ini sudah nggak ada Bapak, saya bilang. Jadi saya nggak berani, karena imun saya itu saya sudah nggak mempunyai imun, Pak. Jadi apapun, jangankan COVID, virus apapun yang ada, itu begitu cepat sekali tertular ke saya, Pak. Karena saya sudah nggak mempunyai imun, saya bilang. Jadi Pak, kalau sudah kondisi baik, saya sehat, saya tetap akan membantu. Iya Pak, saya mengerti pengharapan saya itu apa. Saya katakan iya Pak, siap. Saya tidak mengerti itulah. Mungkin itulah dia berpamitan kepada saya. Karena waktu pemakaman saya juga tidak bisa hadir Bapak Ibu karena kondisi saya juga. Karena saya juga takut, imun saya sudah nggak ada Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi sungguh luar biasa. Mari jemaat Tuhan di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan yang ada, mari kita satukan. Kita tetap maju untuk tetap melanjutkan apa yang sudah dirintis oleh hambanya Bapak Gembala di tempat ini. Kita akan melanjutkan amanah itu yang sudah dipesankan kepada kita setiap, mungkin bukan hanya kepada saya, kepada Bapak Ibu juga yang lain, pelayan-pelayan Tuhan yang ada mungkin juga pasti, dan kepada keluarga yang sudah ditinggalkan, anak menantu cucu, jangan lagi bersedih, jangan lagi ada duka. Bukan siapa yang tidak bersedih kalau ditinggalkan oleh kekasih kita yang tercinta, bapak, orang tua, anak, atau mbah yang kita kasihani harus meninggalkan kita. Tentu pasti kita akan mengalami sedih, duka. Tetapi yang tidak bisa, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semuanya sudah menjadi kehendak Tuhan. Seperti firman Tuhan malam hari mengatakan, tetaplah kita bersuka cita. Karena Bapak kita percaya, Bapak Gembala kita, Bapak Pendeta Petrus beserta dengan Ibu Gembala kita sudah bersuka cita bersama-sama dengan Bapak di surga. Jadi kita yang sudah ditinggalkan tidak jadi larut di dalam penderitaan atau bergabung. Mari kita mau bangkit, tetap bersuka citalah seperti firman Tuhan malam hari ini. Jadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, karena waktunya yang sebagai ayat yang terakhir, kita buka di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12, ayatnya yang ke-12. Di sana dikatakan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bapak Ibu saudaraku, itulah yang akan kita lakukan. Kita tetap bersukacita apapun kondisi keadaan, seperti firman Tuhan, seperti tema yang sudah saya berikan malam hari ini, bersukacita selalu. Apapun masalah, apapun kondisi keadaan saat ini, mari kita mau tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Kita
akan tutup firman Tuhan malam hari ini, kami mohon dengan hormat hambanya Bapak Pendeta Purwoto untuk menutup doa firman Tuhan atau doa untuk menutup firman Tuhan malam hari ini. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Malam hari ini kami ada di tempat ini, kami beribadah kepada Tuhan. Kami bersuka cita kepada Tuhan. Walaupun beberapa waktu yang lalu secara daging kami kehilangan kekasih kami, Ibu Pendeta Muda Sri Haryati dan Bapak Pendeta Petrus Mujiono. Tuhan, ada banyak teladan yang beliau berikan buat kami semua, dan biarlah teladan ini tetap kami kenang dalam hidup kami, dan semangat beliau untuk melayani pekerjaan Tuhan biarlah itu diteruskan oleh tua-tua sidang, oleh keluarga hamba-Mu di tempat ini, dan kami percaya Roh Kudus akan memberikan satu kekuatan. Tema firman Tuhan yang menguatkan dalam hidup kami. Memang kami berduka cita, tetapi sebetulnya ada satu sukacita yang besar, karena kedua hamba-Mu telah mengakhiri pertandingan dengan baik, dan sekarang kedua hamba-Mu sudah bersuka cita bertemu dengan Engkau di surga. Tuhan, terima kasih. Berkati keluarga pastori, Tuhan terus hiburkan, Tuhan terus beri kekuatan, Tuhan persiapkan terus untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang terus untuk bekerja, yang terus untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan yang sudah dirintis oleh hamba-Mu almarhum Bapak Pendeta Petrus suami istri, beserta dengan tua-tua sidang dan jemaat. Kami percaya api Roh Kudus terus akan membakar hidup mereka, sehingga tidak patah semangat walaupun pemimpin mereka saat ini tidak ada, tetapi Roh Kuduslah yang memimpin mereka untuk kemajuan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati hamba-Mu Bapak Simanjuntak, secara fisik memang terbatas dan lemah. Kami percaya setetes darah Tuhan itu akan memulihkan imunnya kembali, dan kami percaya Tuhan akan terus mengerjakan bagian Tuhan untuk memulihkan, karena bagi Engkau tidak ada barang yang mustahil. Yang tidak ada akan menjadi ada. Oleh sebab itu Tuhan, dengan kuasa firman-Mu, katakan sesuatu buat hamba-Mu Bapak Simanjuntak, di situ akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur malam hari ini ada di tempat ini dalam pertemuan ucapan syukur mengenang hamba-Mu Bapak Pendeta Petrus Mujiono almarhum beserta dengan Ibu. Dan firman Tuhan telah selesai diberitakan. Kami percaya Roh Kudus terus akan berfirman. Roh Kudus akan terus menanamkan firman ini dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya berkata, amin. Silakan duduk. Ya, untuk selanjutnya mungkin dari pihak keluarga akan menyampaikan sesuatu. Kami persilahkan. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya di sini mewakili keluarga, mewakili putra dari Bapak Gembala. Di sini ada kakak saya, Yosi. Di sini saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih
bagi saudara-saudara semua yang sudah berkenan hadir untuk kita sama-sama mengenang Bapak Gembala atau orang tua kami. Ini ada sedikit video ya yang sudah disiapkan rekan-rekan Kamuda, mungkin bisa ditayangkan. Mungkin Bapak Ibu bisa melihat. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara dan kasih Tuhan. Hari ini adalah hari Jumat. Kita jangan lupa anjuran pemerintahan kita menjaga protokol kesehatan. Ini yang harus kita perhatikan dari hari ke hari. Jangan sampai kita lupa untuk memakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun boleh lah, yang penting cuci tangan. Dan kemudian kalau sedang bekerja harus jaga jarak. Mungkin ibu-ibu yang biasa pergi ke pasar itu kita ingat ya, jaga jarak dan perlu diwaspadai terutama masalah masker ya, jangan sampai lupa, kita selalu pakai ya. Di samping itu kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, kita gak usah dibayangi dengan rasa takut, khawatir, cemas. Dalam kehidupan kita usahakan semaksimal mungkin untuk senyum dan tetap sukacita. Tunjukkanlah hati kita bahwa kita adalah orang-orang yang percaya. Ya, kepada siapapun tunjukkanlah bahwa kita ini adalah orang yang percaya, mempunyai satu pengharapan. Alkitab katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Dalam Amsal Sulaiman pasal yang ke-17 ayat yang ke-22, di situ mengatakan demikian. Kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang selalu memberikan satu pengharapan kepada kita. Dia berjanji setiap orang yang mau datang kepadanya dan berseru kepadanya, yang berharap kepadanya, diberkati Tuhan. Mengapa demikian? Sejak Bapak diberkati HP Android dan ada grup WhatsApp, Bapak Gembala nggak bosan-bosan setiap hari. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa lihat, setiap hari, setiap subuh mengajak doa bersama dan ramaikan sedikit renungan. Tadi renungan yang diberikan hari Jumat atau 3 hari menjelang pagi Tuhan panggil kepada ini yang hari Sabtu. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini adalah hari Sabtu. Kita akan kembali untuk melakukan aktivitas kita masing-masing, atau apa yang bisa kita lakukan, apa yang bisa kita kerjakan untuk hari ini. Tapi saya ingatkan jangan sampai lupa untuk tetap pakai masker, cuci tangan. Puji nama Tuhan. Kepada Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, saya mengajak kepada saudara untuk tetap mempertahankan iman kita kepada Yesus sebagai Tuhan, karena itu adalah modal kita untuk mencapai segala sesuatu apa yang menjadi pengharapan kita. Jangan sampai lalai hal doa dan bersukacita. Alkitab mengingatkan kepada kita di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-18. Ayat itu mengatakan, bersukacitalah senantiasa dan tetaplah berdoa,
mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Saudaraku, itu tadi pesan dari Bapak Gembala. Karena di hari Minggu yang bertugas menyampaikan firman Tuhan, Saudari Endang. Hari Kamis, Jadi itu tadi hari Kamis tanggal 23 itu, 23 ya. di belakang Kami mau menyampaikan rencana untuk bentar, mau mengadakan syukuran Joko, mengenang 40 harinya Ibu Gembala. Kepada Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan yang ada pada hari ini, kami harapkan untuk bisa hadir. Esok hari Kamis itu kita adakan ibadah, kita bersyukur, tapi kita di bawah. Dan kita berdoa bersama. Yang utama, saudaraku, doakan kami, maafkan kami, gak jangan. Bayangan itu belum bisa hilang. Tiap hari, bahkan khususnya malam hari itu, kalau saya di kamar, ini serius, bayangan itu gak bisa lupa. Saya tidak bisa tidur. Mulai pulang kurang tidur bahkan 3 hari ini sungguh saya sama sekali nggak bisa tidur. Betul, malam kami usah bahkan saya bisa membawa jenazah Bapak Gembala pulang, memenuhi jalan yang terjal, atau dalam artian memenuhi sedikit hambatan karena dari pihak rumah sakit memvonis Bapak Gembala katanya kena penyakit menular. Saya sempat bingung, ya apa gitu Tuhan, niat kami keluarga Bapak Gembala saya bawa pulang, saya makamkan berdampingan sama Ibu Gembala, tapi dari pihak rumah sakit bikin statement, surat pernyataan Bapak Gembala terkena penyakit menular atau lebih gampangnya corona. Saya hubungan sama beberapa hamba Tuhan, kenalan yang dari Bapak lewat HP, kebetulan HP-nya beliau saya bawa, mulai dari beliau masuk rumah sakit, saya banyak tanya, Om ini seperti apa Om? Singkat cerita, dari grup ini ada salah satu grup, ada hamba Tuhan, mungkin kalau ada Pak Stefanus dari Partai Perindo, beliau bilang, Pak Stefanus bilang putar bola sedikit masalah di rumah sakit. Tadinya dokternya bersikeras tidak mau. Istri saya intinya dikasih surat suruh ke bagian ruang jenazah. Intinya nanti Bapak Gembala dimakamkan di Keputih dan secara protokoler. Akhirnya saya ini tadi dikenalkan sama pengacara Bapak Soleh. Kebetulan
waktu mau menjemput jenazah, kakak saya juga ikut, tapi karena kondisinya dia juga sakit pada waktu itu, saya bilang sama dia, sama istrinya, udah sampean urusin aja, sampean berobatnya, biar tak urusin. Kebetulan saya juga ada 2 orang om saya, Komedi sama Om Toyib yang bantu di sana. Singkat cerita, saya banyak sharing, minta diskusi sama pengacara tersebut. Beliau bilang, masnya siapa? Saya putranya. Intinya jangan sampai bapak dinyatakan COVID. Oh ya, nanti bilang aja, kalau dipersulit, bilang saya nanti yang akan urus. Dalam artian bapak pengacara Soleh itu ya, saya maju. Kalau saya yang maju, nanti saya bawanya emosi, jiwa muda saya masih, nanti takutnya masih ke bawah. Sedangkan di saat seperti itu harusnya kan harus bijaksana yang ngomong gitu. Istri saya ngobrol panjang lebar, saya di sampingnya berdoa, Tuhan kasih kami hikmat, kasih kami kesabaran dalam menghadapi dokter ini. Dia ngomong dibalikan sama istri saya, dibalikan lagi ngomongnya, intinya seperti itu. Akhirnya saya potong, Dok maaf, sudah saya nggak mau panjang lebar. Intinya saya minta tolong jenazah ayah saya, jenazah papa saya segera kami bawa pulang, kami makamkan di rumah. Nanti mau secara protokoler silahkan, kalau memang aturannya seperti itu. Oh enggak bisa, mereka dokter tersebut enggak mau. Akhirnya saya, dalam nama Yesus, senjata terakhir saya sampaikan, Dok, saya sudah diskusi sama salah satu pengacara, kebetulan kami kenal baik. Saya sudah diskusi sama pengacara Bapak Soleh. Akhirnya Bapak Ibu tahu saudara, dokter tersebut ibarat ini ya, tadi keras kenceng, akhirnya lembek seperti karet. Singkat cerita, kalau memang harus bawa pulang, tapi surat pernyataannya ini Bapak Ibu dicoret, jadi tidak baru. Jadi kami mau membawa jenazah Bapak Gembala untuk dimakamkan di TPU Umum Tanah Merah ini penuh perjuangan, dicoret. Terus udah bawa aja ke ruang jenazah. Kami jalan lagi dari lantai 6 ke ruang jenazah turun. Nggak mau ngeluarkan Bapak Ibu karena takut. Soalnya suratnya revisi ya, maksudnya coretan. Saya dalam kok dipingpong seperti ini ya. Saya berdoa lagi sama Tuhan, Tuhan langkah apa yang harus saya lakukan? Saya tetap komunikasi sama hamba Tuhan dari MPW, dari semuanya saya, puji Tuhan kemungkinan bisa dibawa pulang. Oh syukur segala macam. Tapi ada sedikit kendala, nggak mau ngeluarkan Bapak Ibu. Aduh Tuhan, saya minta hikmat lagi sama Tuhan. Tuhan harus gimana Tuhan? Tuhan bilang tuntun saya, temuin lagi. Akhirnya Tuhan kasih hikmat saya, teleponan Bapak Soleh lagi. Bukan terus kita ngandal, no enggak ya. Dia tetap saya temuin, saya bilang, Dok kalau seperti ini gimana Dok? Soalnya kan ini seperti ini coretan, nanti takutnya saya yang bikin. Kalau baru yang menyatakan rumah sakit, itu mungkin bisa terima semua pihak, saya bilang gitu. Baik dari ruang jenazah, nanti ambulan, bahkan dari pengurus kampung kami. Lagi-lagi dipersulit. Ngeyel aja, saya dalam hati, mosok kudu tak sebut mana rek Bapak Soleh. Saya seperti itu, saya minta hikmat lagi sama Tuhan. Tuhan apa harus saya bilang lagi? Ya sudahlah, terpaksa saya bilang lagi, Dok kalau enggak mau, ini tadi saya barusan aja jalan ke sini, saya telepon Bapak Soleh. Kalau dokter enggak mau ngurus atau enggak mau ganti surat, merevisi surat dengan yang baru, saya tinggal jenazah ayah saya pergi ke kantor polisi, saya telepon Bapak Soleh, biar Bapak Soleh yang kesini ngurusin. Akhirnya puji Tuhan diganti surat pernyataan yang baru bahwa dengan ini menyatakan bla 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 bahwa tidak, maksudnya meninggal dunia karena tidak menular. Saya bersyukur, puji Tuhan. Saya kabari lagi pengurus MPW, hamba Tuhan yang dari grupnya Bapak itu, saya puji Tuhan jenazah Bapak bisa dibawa pulang. Meskipun nanti enggak tahu segala macam, saya ada omongan dari pihak rumah sakit, enggak apa-apa Mas,
nggak usah protokoler, bapak lu nggak apa-apa serangan jantung. Oh ya sudah, saya kabari om saya, karena om saya bilang di sini siap, mau apa secara protokoler, ada relawan segala macam ini. Oke ya, sana siap. Saya sampaikan juga ke pihak rumah sakit, pihak di tempat kami sudah siap dok, mau nanti secara protokoler sudah ada relawan siap. Akhirnya saya ada omongan dari pegawai, kalau bapak enggak apa-apa, enggak usah secara protokoler karena tahu kalau serangan jantung. Saya dapat omongan seperti itu, cuman tetap melalui prosedurnya keluar bapak dibungkus, maksudnya plastik itu secara ini yang seharusnya seperti itu. Cuman saya dapat omongan seperti itu, ya saya sampaikan kepada om saya, enggak apa-apa. Nah, oh gitu ya, ya sudah. Akhirnya puji Tuhan, singkat cerita bapak bisa dibawa pulang. Saya seneng, puji Tuhan, keluarga sudah seneng. Cuman ada lagi kendalanya. Saya dihubungi sama pengurus dari MBW. Terus gimana Nes? Nanti yang mimpin upacara pemakaman. Saya enggak mikir ke sana Bapak Ibu Saudara. Pikiran saya nanti diurusi dari MPW atau pokoknya dari kepengurusannya gereja GBT ini ya. Aduh, ya apa ya? Saya bilang mungkin kalau enggak ada, karena masih takut hasil, karena pertama kan bapak dipersulit itu pulang karena kan hasil rapid testnya kan reaktif, antara negatif atau positif. Saya sampaikan, lah pengurus ya takut kalau nanti ternyata hasil swab testnya bapak gembala itu positif, takutnya nanti kan pasti dicari yang memandikan jenazah siapa, yang ini siapa, yang ini siapa. Pastinya kan seperti itu. Takutnya nanti ada masalah. Pengurus beliau bilang sama saya, sampaikan Yohanes, kami gini seperti ini, minta maaf kalau enggak bisa melayani karena nanti takutnya seperti beliau sampaikan. Aduh, ya sudah Om, saya pasrah. Kalau enggak ya nanti saya minta tolong, inilah penatua. Mungkin kalau nanti melayani lewat apa Zoom atau apa ya itu ya, lewat online pokoknya. Saya dalam hati, lainnya pelayanan lewat online terus piye? Saya dalam hati seperti itu. Lah masuk HP-nya kecil gini ya, kalau layarnya besar banyak yang bisa lihat. Terus suaranya apakah juga denger? Meskipun nanti di loudspeaker. Wes saya enggak kepikiran, wes lah. Saya pasrah sama Tuhan. Wes Tuhan yang sudah buka jalan. Tuhan sudah buka jalan Bapak bisa dibawa pulang. Tuhan pasti yang akan tunjuk hamba Tuhan untuk melayani. Singkat cerita, jenazah sudah di perjalanan, saya masih di belakang, jauh di belakang. Saya mikir, saya bilang sama pengurus tersebut, ya mungkin kalau terpaksa nanti ya, pikiran saya ke hambanya Om Simanjuntak. Cuman saya enggak kepikir kalau Om Simanjuntak kondisinya masih ini ya, masih enggak memungkinkan lah. Wes opo jari. Dalam perjalanan saya berdoa sama Tuhan, saya sambil mengemudi di perjalanan, saya istri, kakak juga istrinya di dalam mobil, saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat. Saya harus menghubungi siapa hamba Tuhan yang mau dan bisa melayani pemakaman ayah saya. Belok dari Gedung Cuek masuk ke arah Pogot. Istri saya bilang, Pak, apa enggak coba telepon Om Eva Pras? Saya dalam, ya coba kamu telepon. Saya bilang gitu sama istri, coba kamu telepon. Siapa tahu mau. Puji nama Tuhan. Jawabannya sungguh-sungguh membuat hati saya bergembira. Beliau bilang, siap Yohanes, kapanpun, jam berapapun, kalau memang dibutuhkan, Om siap melayani. Saya bilang sebentar, asalkan kalau memang dari pihak GBT enggak bisa, Om siap. Saya sama istri bilang, ya wes kalau memang siap ya gak apa-apa. Nanti kalau sudah sampai ini kita hubungi lagi ke pengurus. Sampai rumah saya selesaikan administrasi dengan ambulan. Bapak kembali dimandikan sama Bapak Nata, Saudara John, kalau nggak salah sama Mas Yusuf ya. Yang saya pikiran itu istri saya suruh pamitan sama
pengurus karena terus terang Bapak Ibu, saya syok berat habis ditinggal sama Ibu Gembala. Tadi di video itu kan 37 hari. Kalau hitungan Jawa sebenarnya pas 40 harinya. Nah, saya gini, syok berat, saya sempat lemes, sempat hampir pingsan. Istri saya bilang pamitan ke pengurus, ya sudah kalau memang ada hamba Tuhan yang mau, enggak apa-apa, monggo silakan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan terima kasih, Bapak bisa dipulang, dimakamkan berdampingan dengan Ibu. Itu sudah berkat buat saya, tapi beri kami bonus. Hamba Tuhan, kirimkan Tuhan datang ke sini untuk bisa melayani. Itu suatu berkat yang luar biasa buat keluarga kami. Tuhan kirimkan bonus hamba Tuhan yang mau mengurusi atau membantu prosesi pemakaman. Saya enggak bisa enggak bisa ngomong apa-apa. Tuhan, saya cuma hanya bersyukur Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu yang luar biasa. Bapak bisa pulang, terlebih ada hambanya yang mau ini memimpin prosesi pemakaman. Beliau kami hubungi, oh ya siap. Loh katanya besok, iya Om, rencana kami besok cuman ada sedikit perubahan sesuai dengan ini hasil kesepakatan hari ini. Oh ya siap, jam berapa? Jam 4, siap. Beliau jam 3 lebih kalau sudah datang. Saya belum siap-siap ganti baju apa segala macam, karena saya juga terus terang, kalau orang Jawa bilang cul-culan ngadeg dewe. Habis ditinggal sama Ibu Gembala, Bapak Gembala nyusul. Ya jadi ya harus ngurusi ini itu. Puji Tuhan saya dibantu sama saudara John, sama keluarga besar dari Ibu Gembala, ada dari rekan-rekan Jud, dari Bapak Nata, banyak yang bantu. Singkat cerita, saya tetap dihubungi sama beberapa pengurus, minta hasil swab testnya ya. Oh iya Om, tetap nanti pasti akan saya kabarin. Apapun hasil swab testnya Bapak akan saya kabari. Masalahnya kami juga kan masih belum tahu. Saya tetap berdoa, tapi iman saya sudah bilang sama istri saya, sama keluarga, saya bilang imanku berkata Bapakku gak kena apa-apa. Bapak dari hasil foto dan diagnosa ikhlas serangan jantung, Bapak pasti negatif. Sudah percaya sama saya. Saya berdoa Tuhan yang punya rencana, semua yang terjadi sudah Tuhan, itu sudah kehendaknya Tuhan. Saya berdoa hasil swab testnya Bapak negatif, karena juga berhubungan dengan pekerjaan saya. Singkat cerita, saya ngurusi ini itu segala macam, juga kondisi kakak saya masih belum fit, saya bilang masih ngurusi, nganter dia juga ke lab segala macam, ngurusi ini itu buat persiapan acaranya 40 harinya Ibu ya. Akhirnya kemarin, hari Rabu kalau nggak salah, kakak saya antar ke rumah sakit, saya bilang sama dia, kalau sempat tolong tanyakan sudah keluar belum hasil swab testnya. Katanya nanti sore saya telepon ke sana, belum keluar hasilnya. Ya sudah, Kamis, Jumat saya ada ini keperluan, kakak saya juga, saudara John, enggak tahu siapa yang suruh, dia ngambil hasil swab testnya. Saya di perjalanan pulang dari Jombang, dia kirimkan foto, ini resmi dari rumah sakit. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Rumah Sakit Umum Haji Surabaya, surat keterangan pemeriksaan. Pada hari ini Selasa tanggal 21 bulan Juli tahun 2020 menerangkan bahwa pasien di bawah ini nama Tuan Petrus Mujiono, nomor CM 894168, tempat dan tanggal lahir Mojowarno 1 September 1953, umur 66 tahun 10 bulan 19 hari, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan kosong, alamat Tanah Merah Sayur 10 2 Kota Surabaya. Telah dilakukan pengambilan swab PCR, enggak tahu itu apa, tanggal 20 Juli 2020, waktu paginya mungkin sebelum Bapak Gembala dipanggil Tuhan ya. Dan 20 Juli 2020 berdasarkan hasil pemeriksaan dari RSUD Dr. Stomo tanggal 21 Juli 2020 perihal hasil pemeriksaan COVID-19 hasil swab PCR negatif.
Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tertanda tangan mengetahui Direktur RSU Haji Surabaya, dokter ini siapa ini, juga verifikator hasil pemeriksaan Dokter Novita. Saya dikirimi foto ini di perjalanan. Kebetulan saya sama om saya menangis Bapak Ibu. Saya sambil mengobrol, saya bilang sama John, puji Tuhan John, hasil tesnya Pak D negatif. Puji Tuhan. Saya bilang gitu. Saya di perjalanan bawa mobilnya Bapak Yunus habis dari Jombang. Dipenuhi dengan ketakutan. Ketakutan bukan karena hasil swab test. Lampunya kendaraan beliau itu mati. Sedangkan saya posisi dari luar kota di Jombang, pulang dari sana maghrib. Bisa Bapak Ibu Saudara bayangkan. Wes saya dalam nama Yesus Tuhan pimpin. Perjalanan saya pulang sampai Surabaya selamat, gak kecekel polisi. Itu saya dapat kabar dari ini, wes gak tak pikir Bapak Ibu Saudara. Dapat kabar hasil swab testnya Bapak negatif ini. Saya ndak mikir wes cekel polisi apa. Sing penting hasil tesnya negatif. Begitu saya dapat ini langsung saya informasikan ke Bapak Pendeta Titus Purwoto, ke pengurus, ke ada salah satu hambanya juga, ada beberapa di grup saya sharing juga saya kirimkan. Kalau hasil tesnya Bapak negatif. Puji nama Tuhan. Kalau kita mengandalkan sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan pasti akan campur tangan. Ada amin Bapak Ibu? Jangan takut Bapak Ibu. Kalau toh misalkan Bapak Ibu sakit atau apa, kita berdoa sama Tuhan. Tuhan pasti akan campur tangan. Di sini saya mewakili keluarga mengucapkan banyak-banyak terima kasih sekali lagi bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang sudah berkenan hadir pada waktu prosesi pemakaman maupun saat ini yang sudah hadir dalam ibadah penghiburan mengenang Bapak Gembala Pendeta Petrus Mujiono beserta Ibu Gembala Pendeta Muda Sri Haryati. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Dan satu lagi, saya minta bantu doa untuk kami, khususnya buat saya beserta istri yang akan memikul tugas kedepannya nanti untuk meneruskan pekerjaan Bapak di tempat ini. Saya tetap minta dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, baik dari penatua. Saya juga tetap minta support dari pengurus, dari senior-senior. Mereka bilang beliau-beliau banyak yang hubungin saya, Yohanes tetap semangat. Nanti yang neruskan siapa? Kemungkinan saya Om. Harus. Nanti kita tetap bantu. Ya Om, saya minta tetap dimentorin Om ya. Tetap dibantu. Oh ya, banyak hamba-hamba Tuhan bilang sama saya siap membantu. Dalam artian kasih masukan, oh seperti ini, oh seperti ini. Bersyukur saya kan punya kenalan Bapak Pendeta Titus Purwoto. Beliau banyak mensupport saya. Saya banyak cerita, sudah tenang aja Yohanes, nanti Om pasti bantu. Bapakmu itu wis podo karo bapakku. Kamu itu wis podo karo adikku, ponakanku. Katanya, iya wis. Puji nama Tuhan. Saya sudah menyampaikan, kebetulan hasilnya juga sudah sampaikan. Di sini saya sekali lagi saya banyak mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Biarlah Tuhan sendiri yang memberkati saudara. Akhir ibadah saya minta mungkin Bapak Pendeta Pono ya untuk nutup doa berkat. Saya undang bangkit berdiri. Kita mau naikkan satu pujian yang akhir-akhir ini menjadi kesukaan Bapak Gembala ya. Hidup ini adalah kesempatan. Sebelum beliau dipanggil Tuhan, saya ingat pesan Bapak Gembala bilang sama saya, wis kamu yang sungguh-sungguh melayani Tuhan. Dan satu hal yang saya ingat semasa Bapak Gembala masih sehat, bilang sama saya, pesan sama saya, wis kamu kalau memang melayani Tuhan gak usah khawatir soal makan. Makan, perkara makan. Terus terang, saya bilang sama Bapak, Pak, aku lepas kerja, Pak,
Terus aku ngopeni nyopo, aku ngopeni bojo, aku ngopeni anak. Saya bilang gitu. Lah kamu lihat oh Bapak Isa nyekolano kamu, Isa kasih kamu makan. Wis talah, makan. Itu yang saya ingat sampai hari ini. Dan kemarin beliau bilang, kamu semangat. Pokoknya jalan terus. Kamu sama bojomu bilang gitu. Iya Pak. Saya nggak tega waktu di ruangan itu lihat. Saya di depan, saya komunikasian sama hamba-hambanya Tuhan. Cuman itu pesan dari Bapak Gembala buat saya, supaya saya tetap semangat. Harus bisa. Yang paling penting tetap andalkan Tuhan, itu kuncinya. Iya Pak, saya bilang gitu. Mari Bapak Ibu Gembala, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, saya undang bagian berdiri. Kita menaikkan pujian, hidup ini hanya sementara. Ini pujian ini ujian yang sangat disukai Bapak Gembala akhir-akhir ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Benar Tuhan. Selagi kami masih ada Tuhan, biarlah kami boleh melayani Engkau Tuhan. Hidup kami harus jadi berkat. Oh Tuhan, rela hidupku selagi. Benar, selagi kita masih kuat, hidup kita harus jadi berkat. Itu pesan Bapak Gembala kepada saya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Saatnya nanti ku tak hidup ini sudah. Sekali lagi katakan, oh Tuhan. Saya minta dengan hormat Bapak Pendeta Mono untuk menaikkan doa berkat. Bila saatnya nanti engkau berdaya lagi, ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Glory, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami saat ini sebagaimana kami ada, kami bersyukur karena Tuhan masih memberi kesempatan kami untuk kami boleh kembali menjadi alat-alat-Mu Tuhan. Di dalam kondisi Tuhan, di dalam ibadah penghiburan untuk mengenang Bapak almarhum Bapak Ibu Petrus Mujono yang telah mendahului pulang ke rumah surga Tuhan. Biarlah Tuhan melalui renungan firman-Mu, hati kami boleh dikuatkan kembali untuk kami terus meneruskan Tuhan apa yang sudah diletakkan oleh Bapak Ibu Gembala di tempat ini Tuhan. Kami percaya
pekerjaan Tuhan tidak berhenti sampai di sini, tetapi terus untuk membuka kerajaan-Mu Tuhan, karena masih banyak tuayan-tuayan Tuhan yang siap untuk dituai Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya Tuhan untuk generasi keluarga dari Bapak almarhum Bapak Ibu Petrus, kiranya Engkau persiapkan Tuhan dengan pimpinan Roh-Mu Tuhan, untuk terus Tuhan membuka gereja ini menjadi berkat bagi banyak orang. Terlebih juga dengan sidang jemaat yang ditinggalkan, kiranya mereka juga boleh dikuatkan, dibangunkan kembali Tuhan, untuk mereka terus bertumbuh Tuhan, dan pengharapan terus akan Engkau. Kelak kita akan sama-sama kembali ke rumah Bapa di surga Tuhan. Selama kami masih hidup, Tuhan berikan kesempatan kami untuk kami terus berkarya akan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini, kiranya Tuhan boleh memberkati kami Tuhan di dalam pekerjaan kami, di dalam sekolah kami, anak-anak kami Tuhan, walaupun melalui online, daring, semuanya, kiranya segala aktivitas yang sidang jemaat-Mu kerjakan, kiranya Tuhan boleh memberkati, baik jasmani dan rohaninya bertumbuh dan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala doa berkat ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih. Mungkin sebentar kalau Bapak Ibu mau beramah-tamah. Sekian ibadah kita hari ini. Sampai ketemu di ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.